Setelah merdeka harus merdesa, adil, makmur, beradab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak kita semuanya bersyukur dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini kita mendapat pencerahan dari Profesor Dr. Mahmudi, kemudian Mbak Siti Muminah, kemudian Mas Satrio dan Mosak. Perangkat intelijen dari kami di Mosak. Sangat luar biasa. Tetapi saya sedih. Kenapa saya sedih? Pada tahun 2014 bulan Maret, mulai dari UI, ITB, keliling sampai ke 59 universitas, sampai dari Aceh sampai dengan Kemaruki, di mana diskusi dengan para mahasiswa ketika saya sampaikan bahwa apabila Anda semuanya presiden atau kepala pemerintahan atau kepala negara dari suatu negara, di mana dari ahli-ahli yang menyampaikan bahwa 25 tahun ke depan negara kita akan krisis pangan, air dan energi, dan melihat Indonesia sebagai negara harapan, apa yang harus dilakukan oleh negara-negara kita ini terhadap Indonesia. Dari hasil diskusi sangat menarik. Yang pertama, kita berusaha untuk masuk dengan silent untuk ke dalam, dan kita berusaha untuk membeli undang-undang. Saya ngomong waktu itu sama Pak Kosta di UI, gimana cara yang beli undang-undang? Alah, Pak Kosta pura-pura nggak tahu. Kan di DPR ada komisi-komisi. Satu komisi kan nggak sampai 100 orang. Kalau kita sebar aja 2 miliaran, undang-undang dibuat satu pasal aja beres. Membeli undang-undang. Yang kedua, membeli media sosial, TV dan sebagainya. Loh, kenapa itu? Untuk membutuhkan opini, sehingga semuanya dilakukan. Gimana caranya? Mudah, Pak. Ketika banyak media-media bermuncul, kita masang iklan. Waktu itu saya contohkan, la 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 la, tiba-tiba dia, Pak itu rokok Pak, gambarnya pijet yang di pantai. Saya tanya, pernah lihat rokok itu? Enggak ada yang jualan. Tetapi iklan itu apabila didengar oleh banyak orang dan mudah dihafal, pasti diperhatikan. Tetapi si pembeli memberikan iklan itu sopan iklan, tetapi gak dijual rokoknya di sini, susah cari. Apa artinya? Dia minta bahwa apa yang saya inginkan disampaikan. Contohnya, setiap hari ada kecelakaan, setiap hari dilihatkan darah, setiap hari keributan dan sebagainya. Itulah yang terjadi psikologi sosial. Selanjutnya, membuat pemimpin-pemimpin boneka dari setiap departemen ke atas sampai dengan ke bawah. Pemimpin-pemimpin boneka. Selanjutnya, mengkuras sumber daya alamnya dan merusak generasi mudanya. Sampai sini dulu, masih ada lagi, kurang lebih 8 lagi. Saya akan berikan contoh sambil sama menanggapi dari pembicara. Ketika China merasa bahwa polusi udara sudah berlebihan karena pengolahan smelter dan sebagainya untuk nikel dan sebagainya, menggunakan listrik juga batubara yang jaraknya jauh untuk mengambilnya, maka perlu ada solusi. China perlu ada solusi. Apa solusinya? Dia melihat Indonesia. Apa yang dilakukan? Yang pertama kali adalah membuat undang-undang dulu. Membuat undang-undang. Setelah membuat undang-undang sedemikian rupa, lahirlah undang-undang yang mengatakan bahwa nikel tidak boleh keluar dalam bentuk, harus bentuk setengah jadi. Dan segera diberikan kebebasan untuk membuat smelter di sini. Apabila membuat smelter di sini, maka diberi kebijakan untuk ekspor dari 0% dan membelinya sini hanya 34 atau 35 dolar, padahal harga internasional 70 sampai 80. Siapa yang akan jualan pabrik smelter dalam waktu singkat? Tidak ada.
Karena itu yang dibuat mereka juga yang membuat. Kita sebagai alat. Maka China mengatakan saya akan buat pabrik, diberi kesempatan lahannya, tempatnya segala macam, dibuatkan, didatang pabriknya dengan catatan harus menggunakan karyawan lokal. Karena yang dibongkar ada pabrik yang lama, dibawa ke sini. Silakan karyawan sini bangun, nggak bisa, logiknya nggak ada. Maka datanglah karyawan secara legal untuk membangun pabrik itu yang pabrik bekas. Kalau pabrik dahulu kan ada catatannya, dibuat. Datanglah berbondong-bondong. Tetapi sebelum itu keluarlah aturan dulu bahwa dari China ke sini bebas visa. Bebas visa jadi cuma paspor aja, bawa paspor selesai. Bayangkan. Setelah itu datang bertepuk dada, inilah hilirisasi ya, sungguh luar biasa. Bayangkan, saya punya pabrik di situ, pabrik bekas, kemudian buat lagi tenaga listrik dengan batu bara, ngambil dari situ, mengotori Indonesia juga, batu bara Indonesia juga merusak juga. Setelah itu apa? Saya membeli harga hanya 30 sampai 34 dolar per metric ton. Kemudian saya olah, tidak kena apa-apa lagi, langsung keluar berangkat. Yang biasanya saya menggunakan berpuluh-puluh kapal, hasilnya cukup satu kapal saja di barang terjadi. Lalu saya tanya, apa yang didapat Indonesia? Yang membayar itu adalah rakyat Indonesia loh, yang menjual tambangnya itu, yang 30-an itu, pajaknya dari mereka. Sekarang saya sebagai punya pabrik, apa yang saya keluarkan? Tidak ada. Maka logis, kebijakan apa ini? Kebijakan yang sudah kena korupsi. Ya orang waras pun mengatakan bahwa dia tidak waras. Iya, betul. Mau nggak dapat apa-apa kok. Tapi kenapa didiemin? Saya pabrik pembeli, nggak kena pajak, yang pajak kan saya yang bawa uang. Ini pabrik saya. Kemudian kita berorientasi kepada sumber daya alam semuanya. Memang kita kaya, tetapi manajemennya sungguh menjadikan tadi. Bahasa Indonesia mengatakan bahwa kita defisit 776. Maka wajar dikurangi lagi supaya defisit, kenaikan BBM minggu depan. Subsidi dikurangi. Karena tetapi sudah mencanangkan pinjaman 1.250 T. Masih kan dibutuhkan lagi. Bayangkan. Ini sangat-sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, bahwa pada tahun 2015 sekitar bulan Maret, Presiden pernah pidato di Prancis yang mengatakan akan menekan emisi sampai 29%, ya kan? Kemudian berjanji dari 35.000 megawatt, 23%-nya adalah energi terbarukan. Dari tahun 2015 sampai 2025, 10 tahun. Orang bodoh pun bisa melihat menekan energi seperti itu diperlukan waktu antara 15 sampai 20 tahun. Iya, merubah dari batu bara ke energi terbarukan itu perlu waktu antara 15 sampai 25 tahun. Di dunia internasional mengatakan seperti ini. Kemudian Anda ketahui dari 35.000 ini, kalau 23% itu berarti 850 megawatt. Yang ada sekarang paling cuma 10% maksimal yang ada. Itu pun PLT yang kecil, yang di bawah 100, hanya 10%. Padahal tinggal berapa tahun lagi? 2025. Sedangkan untuk groundbreaking pembuatan usaha tenaga air itu minimal 5 tahun. Memang pemerintah hebat. Tahun depannya melaksanakan kontrak 3 perusahaan, yaitu Sino Hydro, sekali lagi
batang toru itu kurang lebih 4 kali 127. Jadi kurang lebih 510 megawatt di Sumatera Utara. Kemudian di Butuh Bata 2 kali 100 megawatt, dan di Malaya ada 2 kali 45, jadi 90. Jadi jumlahnya hanya sekitar 800 megawatt. Kalau itu pun sampai sekarang belum ada yang groundbreaking. Jadi semuanya itu hanya berbohong di tingkat internasional tentang lingkungan. Sangat menyedihkan saudara sekalian bahwa sekitar tahun 56 ratusan ribu warga di Minamata, Jepang secara misterius mengalami kelumpuhan, gangguan saraf, kanker, bahkan sampai berujung kematian. Tiada yang menyangka kalau penyakit yang sekarang dinamakan penyakit Minamata ini disebabkan oleh zat beracun yang bernama merkuri. Nggak ada yang menyangka itu. Sekujur tubuh mati, remor, dan lain sebagainya. Kemudian pada 1 Maret 1956 seorang dokter Jepang mempublikasikan laporan kasus pandemi yang menyerang sistem saraf pusat. Ini adalah temuan resmi pertama yang menandakan munculnya penyakit Minamata yang disebabkan oleh keracunan merkuri. Dan itu disebabkan dari korbannya 2.000 orang meninggal, 17.000 warga harus menghabiskan hidupnya dengan kondisi lumpuh tanpa bisa melihat, kerusakan saraf, kemampuan bicara, dan merkuri yang transfer kepada ibu yang mengandung menyebabkan anaknya pun cacat dan keterbelakangan. Ibu bapak sekalian, ini berasal dari sebuah pabrik pupuk kimia asam asetat vinyl klorida yang membuang ke laut 200 sampai 600 ton limbah pada tahun 1932. Sehingga kalau ditemukannya tahun 56 berarti 24 tahun. Saya hanya mengingatkan lagi bahwa di Indonesia beberapa macam pencemaran merkuri datang dari emisi PLTU batubara, sampah elektronik, dan maraknya penambangan emas ilegal yang masih menggunakan merkuri sebagai bahan bakunya. Dan ini sangat berbahaya karena sampai tahun 2006 dan 2020 telah ada 171 PLTU batubara yang beroperasi di Indonesia. 171 batubara. Kemudian masih banyak lagi ekspansi seperti sekarang ini tidak lepas dari fluid, PLTA fluid batubara itu. Jadi merkuri juga bisa lewat udara. Bahkan ada sekitar 850 titik penambangan emas skala kecil yang tersebar di 197 kabupaten. Bayangkan ini, di mana merkurinya tidak dilakukan penanganan limbah dan sebagainya. Jadi sangat berbahaya, sehingga sebagai contoh pada saat itu Kodam Patimuran saya suruh mengecek sampel oleh penduduk desa Debowai, Maluku, mencatat kandungan merkuri pada air seni berkisar 10,5 sampai dengan 127 mikrogram liter per liter. Padahal normalnya hanya 9 mikrogram per liternya. Sehingga dipastikan sampel tersebut adalah sudah terkena merkuri. Yang jadi masalah apabila merkuri itu kena hujan, turun ke sungai, sungai turun ke laut, atau sepanjang sungai dipergunakan, maka sepanjang aliran sungai tersebut air tanah yang mengandung merkuri, dan begitu ke laut dari beberapa kabupaten, maka ikan-ikan yang di laut akan berdampak merkuri, jadi sangat berbahaya. Yang tadinya kita kaya akan sumber daya ikan, maka dunia akan memblok agar jangan membeli ikan dari Indonesia karena bisa berdampak merkuri. Ini sangat-sangat berbahaya. Dan
sangat luar biasa bahwa Indonesia yang katanya paru-paru dunia ini sekarang berubah luar biasa, sehingga dunia menilai bahwa mengukur tingkat kemajuan negara melalui puluhan indikator yang terangkum dalam 3 pilar besar, yaitu kesehatan lingkungan, iklim daya hidup, dan skor Indonesia luar biasa. Dari 100 Indonesia hanya dapat skor 28,2. Sehingga Indonesia mendapat peringkat 164 dari 180 negara. Bayangkan kalau baru dia tadi ya. Dan peringkat ke-22 dari 25 negara Asia Pasifik atau peringkat ke-8 dari 10 negara ASEAN. Saudara-saudara sekalian, tinggi rendahnya yang diraih dalam nilai adalah apabila negara yang memiliki komitmen kinerja investasi jangka panjang dalam melestarikan keragaman hayati dan memelihara sumber daya alam dan mengurangi emisi gas rumah kaca, maka dia akan dapat skor tinggi. Jadi Indonesia ketiga-tiganya semuanya merah. Ini sangat-sangat luar biasa, sehingga ini tadi sekedar saya berusaha untuk menyimpulkan apa yang disampaikan, tetapi kita tentu semuanya sama-sama tahu bahwa apa yang disampaikan ini, masalah kerusakan lingkungan bukan hal yang baru, bahkan terhitung sering dibahas sampai dengan lingkup internasional. Tetapi walaupun sudah dibahas, kondisinya bukan semakin membaik, semakin hari semakin merusak ekologi dan semakin sangat mengancam aspek hidup masyarakat dunia. Dengan kata lain, sekarang ini masalah lingkungan sudah menjadi isu global yang sudah sangat menakutkan dan terbukti dengan sekarang ini pemanasan global yang sangat luar biasa. Belum kalau kita lihat es mencair yang akan menenggelamkan beberapa pulau, dan cara pengenalan pun tidak bisa bersifat parsial, artinya harus melibatkan semua negara. Dan kalau kita kembali ke masalah lingkungan yang terjadi di negara kita yang sama-sama kita bicarakan tadi, kerap sekali yang menjadi kambing hitam itu adalah soal lemahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Tadi sampaikan tadi kan membakar dan sebagainya. Sedikit saya belum saya lanjutkan. Lahan gambut itu adalah setelah dia digundulkan, itu pun belum bisa ditanam. Harus direkayasa mengeringkan airnya, yaitu dengan menutup pada saat pasang, membuka pada saat surut. Dan tanaman-tanaman baik sawit maupun pulp untuk kertas itu harus kurang lebih 1 meter. 1 meter kering. Itulah sebenarnya yang menyebabkan kebakaran hutan. Karena apabila kering, itu lahan gambut itu bekas kayu-kayu busuk segala macam menumpuk-numpuk, sehingga begitu kering seperti arang. Apinya itu bergelir ya, dia nggak kelihatan. Tahu-tahu udah sampai. Ini saya temukan ketika saya diperintahkan Presiden Jokowi waktu itu untuk memadamkan kebakaran di Pondok Pisang. Saya bilang itu bagi saya mudah. Saya kontrol semuanya, saya buat saluran-saluran, pada saat pasang buka, begitu surut saya tutup. Maka semua terendam air, mati. Tapi begitu di daerah Sumatera Selatan dilakukan itu pohon-pohon pada tumbang. Begitu kita tinggalkan, ya karena kalau dia dikena air, akarnya kan lemah, sehingga tumbang. Begitu kita pulang, dikeringkan lagi supaya tumbuh lagi. Jadi itu adalah korporasi, bukan masyarakat. Nah, ini sangat luar biasa, karena masyarakatlah yang menjadi kambing hitam dalam menjaga melestarikan eksistensi lingkungan hidup. Padahal jika kita kaji sama-sama bahwa eksploitasi yang dilakukan masyarakat terkait kerusakan lingkungan itu jelas merupakan akibat dari adanya sebab. Antara lain sebabnya, bayangkan kalau saya tinggal di sini sudah ratusan tahun, nenek moyang saya, kerjanya saya adalah sedikit mengambil sagu, kemudian menyumpit burung atau menumbak babi atau rusa, cukup satu saja bisa 1 minggu. Tiba-tiba datang secari kertas dan segerombolan aparat
bahwa ini adalah punyanya korporasi. Saya harus pergi, gimana saya mencegahkan? Saya hanya cari tempat yang agak terbuka, karena saya nggak punya alat, ya saya kumpulin, saya bakar-bakar, sekali tutup pupuk, baru saya tanam. Ini yang terjadi. Pertanyaannya, kira-kira apa yang menjadi penyebab inti atas terjadinya kerusakan ekologi yang kondisinya sekarang ini sudah sangat mengancam eksistensi hidup masyarakat dunia? Apa mungkin itu akibat perbuatan masyarakat yang tadi dijelaskan oleh pembicara tadi, sampai ribuan kita, jutaan hektar hilang? Apa kita masyarakat? Yang pasti kita tentu belum pernah mendengar pengakuan dari para pemangku kebijakan atau pengakuan dalam hal ini yaitu pemerintah yang belak-belakan mengatakan bahwa rusaknya lingkungan atau ekologi itu adalah akibat kebijakan yang keras sekali kaitannya dengan masalah kepentingan eksistensi negara. Tadi yang dikatakan oleh Pak Sendiu. Jadi apabila tadi tidak mendapatkan dari alam tadi, entah itu nikel, entah itu batu bara, sawit dan sebagainya, emas, kira-kira kerugiannya berapa kali lagi? Sangat luar biasa. Sehingga kalau kita benar-benar paham tentang kondisi negara terkait rusaknya lingkungan, maka secara objektif kita akan mengatakan bahwa posisi negara itu sungguh sedang menghadapi masalah yang dilematis. Dilematis dalam arti kalau tidak melakukan eksploitasi secara besar-besar sumber daya alam, maka yang terjadi pasti APBN akan keteteran hingga yang kemudian dipastikan negara akan terancam bubar. Jadi apa yang dikatakan Pak Sendiu itu saya sangat setuju. Alhamdulillah. Dengan demikian bahwa masalah rusaknya ekologi itu erat sekali kaitannya dengan masalah profit oriented negara. Erat sekali dengan profit oriented negara, dengan alasan demi untuk mempertahankan eksistensi atau demi untuk menjaga kebangkrutan. Atas alasan tersebut sehingga masalah rusaknya lingkungan itu secara teori akan sulit dicegah. Maka saya pikir apakah perlu jadi kedua ini? Karena sulit dicegah. Dan dalam arti pasti akan terus terjadi dan kondisinya akan semakin menjadi parah. Pertanyaannya kenapa? Karena masalahnya erat sekali kaitannya dengan soal urgensi kebutuhan negara atau APBN. Oleh karena itu, apapun kebijakan tertuang dalam bentuk undang-undang terkait kelestarian lingkungan, faktanya menjadi masalah atau dalam artian justru malah melanggar sendiri. Itu yang katakan tadi Mas Satrio tadi apa namanya? Konstitusi? Pembangkangan konstitusi. Saya koreksi, saya tidak setuju Pak Satrio. Itu dulu. Sekarang tidak makan karena undang-undangnya sudah berpihak. 2010 tadi. Undang-undang AMDAL sudah dibuat, ya kan? Masyarakat protes sudah tidak bisa, kan gitu, Pak Satrio. Jadi sudah tidak bangga lagi sekarang, justru diperkuat oleh undang-undang 2009 tadi. Lingkungan hidup yang tadinya harus begini-begini sekarang tidak. Orang yang buat penampungan yang tidak sesuai standar tidak melanggar undang-undang, bayangkan. Kemudian yang sudah punya isi tidak boleh demo oleh masyarakat. Kalau demo akan ditangkap. Ini yang saya katakan bahwa sangat luar biasa. Justru malah dilanggar sendiri oleh pemerintah dan sekarang ini supaya tidak melanggar dibuatlah undang-undang yang berpihak dengan urgensi kebutuhan negara. Dan kalau pelanggaran tadi kan sudah dijelaskan semua ya, tapi tidak perlu saya jelaskan lagi satu persatu. Yang jelas kalau kita pikir secara objektif bahwa mustahil kerusakan lingkungan yang terjadi secara masif sekarang ini akibat perbuatan rakyat. Iya. Bayangin cuma 4 orang di dalam rusak lingkungan yang benar aja. Iya betul. Itu oligarki itu. Tapi itulah kenyataannya. Lantas pertanyaannya apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi kondisi yang dilematis ini? Apa mungkin pemerintah akan menghentikan eksploitasi sumber daya alam demi menyelamatkan masyarakat dari kerusakan ekologi? Tidak mungkin, karena tanpa itu pun kita sudah defisit 700.000 Iya. Saya rasa mustahil itu. Terlebih sekarang ini pemerintah didesak oleh rasa sangat pentingnya melakukan berbagai
pembangunan dalam segala bidang, contohnya IKN dan sebagainya. Pendek kata bahwa masalah kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini tidak bisa ditangani secara parsial, melainkan harus ditangani secara bersama dan melibatkan semua negara karena masalahnya sudah masif dan global. Intinya untuk mengatasi kerusakan ekologi yang sudah masif sekarang ini perlu sebuah sistem yang secara otomatis dan atau secara alami perlahan tapi pasti bisa mengembalikan posisi ekosistem ke tempat yang sesuai fitrah masing-masing. Kalau tadi dilihat gambar tadi yang ada kolam-kolam dan banyak orang yang meninggal tanpa proses hukum, saya pikir ini suatu hal yang luar biasa. Bagaimana perlindungan negara terhadap bangsanya? Karena apa? Lubang itu kan tadinya bukan lubang. Dan ketentuan untuk menambahkan atau mengembalikan lagi ada reklamasi tadi itu tidak dilakukan. Bayangkan kalau kita hitung jumlah bank garansi untuk apa tadi? Apa namanya? Jaminan reklamasi berapa jumlahnya? Dan ingat hitungan dari PBB untuk menormalkan tanah yang sudah terkena merkuri 1 hektar itu bukan 10 miliar, tetapi 1 juta US dollar, sekitar 15 miliar. Karena memang itu perlu waktu kurang lebih 3 sampai 4 tahun itu untuk mengembalikannya lagi. Kenapa saya berani mengatakan hal seperti itu? Karena menurut logika saya mustahil ada masalah tanpa ada solusi. Mustahil, pasti ada penyakit, ada obatnya. Tetapi saya pun sekarang paling hanya memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dunia ini sadar semuanya dan saling mengontrol. Dan sedikit saja seharusnya pemerintah punya atensi kepada penduduk-penduduk yang menanam tanaman-tanaman yang direkomendasi untuk bisa menyerap oksigen banyak, seperti contohnya pohon terbesi dan lain sebagainya. Kalau ini ada atensi, maka masyarakat akan berlomba-lomba menanam. Begitu dipoto dia mendapat kompensasi. Kemudian juga nelayan-nelayan yang memancing ikan dari terumbu karang. Kalau ikan-ikan di terumbu karang itu diberikan kompensasi dengan harganya tinggi, maka nelayan-nelayan akan membuat terumbu karang yang banyak, dan ini akan berdampak pada ekosistem juga. Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Tapi kesimpulan dari apa yang kita bicarakan ini secara singkat adalah bahwa pemerintah berpikir gadaikan masa depan generasi muda kita untuk keuntungan hari ini. Saya ulangi, gadaikan masa depan generasi muda kita untuk keuntungan hari ini. Inilah yang selalu saya ingatkan kepada generasi muda, bahwa apa yang harus diwariskan kepada generasi muda tentang tanah air kita ini sudah diambil semuanya. Dan generasi yang akan datang yang cakek-cakan ini mata itu 24 tahun akan berdampak kepada risiko-risiko ini dan sangat luar biasa. Semoga generasi muda kita memahami ini dan memohon, meminta, merebut apa yang menjadi haknya dia untuk masa depannya. Kalau tidak bangkit, kalian akan punah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konkret ini Pak Gatot ini katanya udah jadi aktivis lingkungan juga. Baru belajar ini. Tapi diskusi tadi yang menyadarkan pada kita bahwa ada soal yang sangat serius pada masa depan bangsa ini ya. Tadi kemarin kalau kemarin saya sendiri sempat nyimak Ibu Megawati yang katanya menegur Pak Jokowi tentang generasi emas gitu ya tahun 2045, tapi ternyata situasi stunting kan kita gitu, bagaimana itu tercapai. Tapi tanpa data-data dari teman-teman tadi sebenarnya Pak Gatot itu lebih mengerikan. Saya kira kita sulit membayangkan bonus demografi itu tahun 2045 nanti akan jadi satu kelebihan kita, jadi beban demografi saya kira ya.
Apalagi kalau kita tahu ternyata berdasarkan data dari WHO kan IQ orang Indonesia itu terendah di Asia Tenggara, ya. Terus kita levelnya sama dengan Timur Timur. Jadi betul-betul itu nanti bukan bonus demografi tapi bukan demografi. 78 kalau tidak salah ya rata-rata IQ kita itu ya. Orang itu coba bayangkan generasi muda kita nanti IQ-nya 78 ya rata-rata. ini mengerikan dan saya kira kita mesti melakukan perubahan yang sangat Perubahan secepatnya. Segera. Kalau tidak kita akan mewariskan. Saya kira saya Pak Gatot dan yang lain-lain ini dan kita semua nanti saya kira karena waktu kita tidak banyak lagi ya Pak Gatot ya. Tapi anak cucu kita itu akan mewarisi alam yang rusak yang itu adalah akibat keserakahan orang-orang yang hidup di hari ini. Saya Sumaris dari Forum Israel. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku baru mau ngomong. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kita tuh politisi senang dengan itu. Oh, begini. Nanti kamu. Kakinya diambil ya. Kenapa kaki diambil? Oh, jangan jemput. Oh. Oke. Terima kasih. Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 2002 secara legal formal Indonesia bubar. Tahun 2025 Indonesia bubar secara de facto menuju kejayaan Indochina Raya. Jiwaku merdeka semesta alam, ragaku merdeka mengisi kemerdekaan.